Mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang terberkahi, yang mulia, yang pantas dihormati, yang tercerahkan sempurna. Buddha adalah seorang arahat dan dia pantas untuk diberikan penghormatan tertinggi. Semua makhluk termasuk para dewa dan Brahma menghormati Buddha karena Buddha terunggul yang telah melenyapkan semua kekotoran batinnya, yang menjadi tercerahkan sempurna dengan usahanya sendiri melalui perealisasian 4 kebenaran mulia, dan yang memiliki diberkahi dengan 6 kualitas kemenangan tertinggi, yaitu Isariya, supremasi atau keunggulan, Dhamma, pengetahuan yang merupakan jalan menuju Nibbana, Yasa, terkenal, termasyur dan pengikut, Siri, penampakan, penampilan yang mulia, Kama, kekuatan pencapaian kesempurnaan, dan Payata, perhatian yang tekun. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, nanti malam ini punya kesempatan untuk memberikan dhamma atau sharing dhamma. Ya. Ya, malam ini tanggal 17 April ya. Retretnya udah mau 2 hari lagi selesai. Di Megamendung, ya, Forest Chan. Nanti akan ambil dari Dhammapada awalnya ini sebagai awalan. Dhammapada 188 sampai dengan 192. Ya. Jadi rangkuman artinya sambungan Dhammapada. Ya. Yang nanti terjemahkan saja tidak dengan palinya. Jadi Dhammapada ini mengatakan ketika terancam oleh bahaya, orang-orang pergi mencari banyak perlindungan ke gunung-gunung, hutan-hutan, taman-taman, dan pohon-pohon keramat. Tetapi perlindungan-perlindungan tersebut bukanlah perlindungan yang aman. Seseorang tidak terbebaskan dari akibat kejahatan yang ada karena telah mendatangi perlindungan tersebut. Seseorang yang mengambil perlindungan pada Buddha, Dhamma, Sangha melihat dengan maganyana 4 kebenaran mulia, yaitu duka, sebab duka, berhentinya duka, dan jalan mulia beruas 8 yang menuju lenyapnya duka. Inilah sesungguhnya perlindungan yang aman. Inilah perlindungan yang terbaik. Setelah datang ke perlindungan ini, seseorang terbebaskan dari semua duka. Itu arti dari Dhammapada yang dari 188 sampai 192. Ya.
Jadi di sini latar belakang dari Dhammapada ini, saat itu Buddha berada di Jetavana dan menceritakan Dhammapada ini berhubungan dengan Brahmana Agidata. Brahmana Agidata ini adalah anak dari Raja Mahakosala. Ya, anak dari Raja Mahakosala setelah meninggal ayahnya, rajanya tersebut, dia malah mendanakan semuanya, hartanya ke semua orang, ya, dan menjadi pertapa. Malah memilih jadi pertapa, tapi bukan pengikut Buddha. Nah, dia punya banyak pengikut, ada sekitar 10.000 pengikut. Ya, karena bisa dikatakan ya, karena anak dari raja terkenal, dan dia pun akhirnya banyak pengikut. Dari 3 daerah mengikuti ya petapa Brahmana Agidata ini untuk ya jadi pertapa. Dan Brahmana ini menyuruh para pengikutnya untuk memberikan penghormatan kepada gunung-gunung, hutan-hutan, pohon-pohon, dan bebatuan yang besar, dengan harapan kalau Anda memberikan perlindungan, memberikan penghormatan ke tempat-tempat tersebut, Anda akan terbebas dari penyakit dan bahaya. Artinya bisa dikatakan tempat-tempat keramat lah ya, dikatakan seperti itu. Nah, dia mengajarkan seperti itu ke pengikutnya, dan pengikutnya mengikuti apa yang dia katakan. Itulah pengaruh dari kama seseorang punya pengikut. Sekali lagi, dan apa yang diomongin pasti diikuti. Ya, itu kama, kekuatan dari kama punya banyak pengikut. Walaupun salah juga pasti diikuti. Nah, ini untuk bisa punya pengikut juga ya kama sendiri. Artinya kalau di satu tempat, artinya di satu teks dikatakan untuk bisa menjadi pengikut, untuk bisa mempunyai banyak pengikut, Anda harus mengajak orang berbuat baik. Akibatnya Anda akan punya banyak pengikut. Seperti itu. Kalau yang mau banyak pengikut, dikatakan seperti itu. Nah, kemungkinan ya Brahma ini melakukan ada kama itu. Mungkin dia juga berbuat baik dan menjadi anak raja, ya, dan juga mengajak orang berbuat baik. Akhirnya dia punya banyak pengikut. Oke. Lalu di satu hari Buddha melihat bahwa Brahmana Agidata ini sudah matang, bisa bilang sudah waktunya ya untuk tercerahkan. Sudah waktunya untuk tercerahkan. Dan Buddha menyuruh Bante Moggallana untuk menemuinya. Lalu Buddha bilang ke Bante Moggallana untuk datang dulu ke tempatnya, nanti Buddha akan menyusul. Nah, di tempat Brahmana Agidata ini ada satu gua, ya, gua berpasir, dan di situ ada naga tinggal di dalam gua itu, dan naga ini galak dan sakti. Ya. Nah, Bante Moggallana berkunjung ke tempat pertapaan mereka
dan bermaksud untuk menginap di sana, meminta izin untuk bermalam 1 malam. Awalnya tidak disetujui, awalnya ditolak, tapi karena Bante Moggallana terus meminta untuk diizinkan tinggal di sana, akhirnya diizinkan dan diarahkan ke gua tersebut. Ya, mau dites Bante Moggallana saat itu dengan harapan ya sudah, ini pasti nanti juga besok pagi ya kita akan menemukan mayat gitu ya, seperti itu. Ya sudah, akhirnya ya Bante Moggallana bermalam, dan karena ada yang masuk ke dalam tempat tinggal naga tersebut jadi marah dan akhirnya ya berantem lah sama Bante Moggallana. Seru katanya berantemnya. Saling menggunakan kekuatan kesaktiannya. Bante Moggallana naganya nyembur api, ya Bante Moggallana juga dengan kesaktiannya juga menyemburkan api, dan asap juga semua diasapin goanya juga. Bante Moggallana juga melakukan yang sama. Sampai akhirnya naganya KO, takluk dengan Bante Moggallana dan melingkar di atas pasir, ya, melingkar di atas pasir dan sambil memayungi Bante Moggallana, ya, karena takluk dengan kekuatannya kalah kuat, ya, kalah kuat. Nah, besok paginya Brahmana Agidata ini datang, ya mereka berpikir ya sudah seperti biasanya, kalau ada yang masuk ke sana ya mereka akan melihat ya mayat gitu. Akhirnya ketika mereka masuk, mereka takjub melihat naganya malah takluk gitu, naganya malah melingkar dan melindungi Bante Moggallana gitu. Mereka takjub, wah, luar biasa sekali, naga yang kita agung-agungkan takluk, luar biasa. Akhirnya mereka memberikan penghormatan kepada Bante Moggallana, ya, dan meminta untuk menjadi muridnya, seperti itu. Ya, lalu ya Bante Moggallana menerima, ya, lalu setelah itu tidak lama Buddha datang. Nah, begitu Buddha datang, Buddha udah tahu waktunya. Nah, dia hormat kepada Bante Moggallana. Begitu Buddha datang, Bante Moggallana tahu, ya kan, pasti yang Brahmana Agidata dan dan muridnya ini pasti respect ke Bante Moggallana. Nah, Bante Moggallana ini respect sama Buddha dan bilang, nah, Buddha adalah guru saya hanya murid gitu. Ini adalah guru saya yang teragung, yang termulia. Gurunya mereka aja Bante Moggallana respect ke dia gitu, Buddha gitu. Wah, mereka, wah, ini guru besar kami, berarti saya pun harus respect. Kita pun harus respect, seperti itu. Ya, akhirnya mereka ya memberikan penghormatan dan menyatakan murid. Dan Buddha mengajarkan Dhamma, ya, mengajarkan apa yang Anda ajarkan kepada pengikut-pengikut Anda. Buddha bertanya ke Brahmana Agidata. Ya, Brahmana Agidata mengatakan bahwa saya memberikan pelajaran untuk memberikan penghormatan kepada ya gunung-gunung, hutan-hutan, pohon-pohon, bisa dibilang tempat keramat, agar kita terlindungi dan terbebas dari mara bahaya. Nah, akhirnya Buddha membabarkan Dhamma yang sesuai dan mengatakan bahwa perlindungan seperti itu bukanlah perlindungan yang sejati. Perlindungan yang begitu
tidak akan membebaskan seseorang dari akibat kejahatan yang ada. Buddha katakan seperti akhirnya, Buddha memberikan dhamma yang sesuai untuk mereka, dan mereka mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. Ya. Nah, murid-murid yang lain, yang penduduk-penduduk sekitar datang ke tempatnya pertapaan Brahmanagidata ini. Dan mereka melihat Brahmanagidata ini sudah jadi biku semuanya dan yang lainnya. Dan mereka kaget, bingung kenapa begini. Tapi mereka masih punya pemahaman siapa yang lebih hebat, Brahmanagidata, guru kami, atau Petapa Gautama. Gitu. Ada kebingungan seperti itu, dan mereka ada lagi pemikiran, pasti guru kami Brahmanagidata lebih hebat karena Petapa Gautama saja datang ke sini. Seperti itu, ada pemikiran begitu. Tapi ya Buddha tahu kondisi itu. Buddha tahu, dan Brahmanagidata ini pun yang sudah menjadi biku juga mengetahui, merasakan kondisi itu. Jadi Brahmanagidata melakukan seperti yang Bhante Moggallana lakukan, memberikan penghormatan kepada Buddha dan mengakui Buddha sebagai gurunya yang tertinggi. Itu yang mulia, memberikan penghormatan, dan akhirnya murid-muridnya yang lain mengetahui bahwa ya guru kita saja memberikan penghormatan kepada Buddha. Berarti Buddha guru yang paling agung dikatakan saat itu. Ya, kita sudah. Nah, jadi di sini latar belakang dari cerita dari Dhammapada ini. Nah, yang Bante mau garis bawahi di sini adalah seseorang yang mengambil perlindungan pada Buddha, Dhamma, Sangha melihat dengan maganyana 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia yaitu duka saca ya. Terus penderitaan, sebab duka, samudaya saca, berhentinya duka, niroda saca, dan jalan mulia beruas 8 yang menuju lenyapnya duka. Ya, magga saca. Nah, ini tentang 4 kebenaran mulia. Cattari Arya Sacani. Ini umum sekali, mungkin Anda sudah paham ini, mengetahui ini. Dan inilah benang merah. Benang merah bagi semua aliran Buddhis. Semua aliran Buddhis harusnya mengakui ini. Makanya masih ada sambungannya itu karena 4 kebenaran mulia ini. Cuma mungkin penjelasannya yang berbeda-beda. Tapi ya karena ini semua masih bisa menerima. Nah, duka saja, ya kebenaran mulia tentang duka. Terus samudaya saja, niroda saja, dan magga saja. Nah, siapapun yang bisa melihat 4 kebenaran mulia ini, yang merealisasi 4 kebenaran mulia ini akan terbebas dari penderitaan. Ya, jadi catatannya harus terbebas dari penderitaan dengan syarat merealisasi duka dan 4 kebenaran mulia ini sendiri. Apa itu duka? Dan bagaimana untuk merealisasi 4 kebenaran mulia itu sendiri? Oke. Ya, Bante nggak coba untuk jelasin, tapi Bante akan bagaimana secara praktek Anda bisa merealisasi 4 kebenaran mulia ini. Ya,
Simak baik-baik. Jangan ngantuk, persiapkan diri Anda. Jadi, seperti yang di awal Bante katakan, bahwa Buddha mengatakan, samading bikawe, bawita yata butang pajanati. Perkuat konsentrasi para biku. Dengan pikiran yang terkonsentrasi, seseorang dapat mengerti, memahami sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan apa adanya. Dengan kata lain, menembus dhamma, merealisasi 4 kebenaran mulia. Merealisasi 4 kebenaran mulia. Jadi dikatakan tanpa mengerti, tanpa memahami, tanpa merealisasi apa yang dibilang 4 kebenaran mulia itu, dukkha, samudaya, dukkha saja, samudaya saja, nirodha saja, dan magga saja, maka seseorang tidak akan bisa mengakhiri penderitaan. Ya, nah, bagaimana bisa dengan pikiran yang terkonsentrasi, seseorang bisa melihat dhamma, bisa menembus dhamma, bisa merealisasi 4 kebenaran mulia. Karena pikiran yang terkonsentrasi adalah pikiran dengan konsentrasi yang kuat dan bertenaga itu akan menghasilkan cahaya yang kuat dan bertenaga. Bahkan lebih terang dari cahaya matahari. Dengan bantuan cahaya yang kuat dan bertenaga tersebut, semua fenomena dhamma dapat dilihat dengan jelas sebagaimana adanya. Dengan pemahaman pengertian yang jelas, maka kebijaksanaan menjadi matang. Kebijaksanaannya menjadi matang, maka kemelekatan akan berkurang. Kekotoran batin juga berkurang. Dan terlepas secara bertahap. Terlepas secara bertahap, ya. Sotapanna, sakadagami, anagami, ya. Itu bertahap, terlepas semua kekotoran batinnya. Dan sampai dapat sepenuhnya melepaskan, menghancurkan semua kekotoran batinnya. Mencapai tingkatan arahat dan mencapai akhir dari penderitaan. Merealisasi parinibbana. Seperti itu. Tahapannya. Nah, bagaimana untuk bisa memperkuat konsentrasi? Kita memulainya dengan anapanasati. Kita memulainya dengan anapanasati, tapi apa itu konsentrasi sekali lagi? Konsentrasi adalah keterpusatan pikiran pada satu objek. Keterpusatan kesadaran pada satu objek. Batin yang terpusat, yang fokus pada satu objek adalah batin yang terkonsentrasi. Konsentrasi. Dan berkonsentrasi adalah memperkuat batin yang terpusat, yang fokus pada satu objek. Itu konsentrasi. Anda mengarahkan kesadaran Anda pada satu objek. Dan menempatkan kesadaran Anda di sana dan mempertahankannya di sana. Ke satu objek. Nah, seperti itu. Lalu, karena terus-menerus menyadari nafas atau objek meditasi, maka konsentrasi akan terbentuk, berkembang menjadi kuat. Ya, memusatkan pikiran pada objek meditasi saja. Jadi, yang dari awal Bante sudah katakan bahwa kalau anapanasati, ya terdiri dari 3 kata, ana, apana, dan sati. Jadi, ana napas masuk, apana napas keluar. Sati di sini yang menyadari, mengingat, mengetahui, merasakan, bisa dikatakan. Ya.
arti secara ini. Jadi kalau digabung ya anapanasati, Anda harus menyadari napas masuk dan napas keluar. Anda harus mengingat napas masuk dan napas keluar. Anda harus mengetahui napas masuk dan napas keluar. Anda harus menyadari napas masuk dan napas keluar. Nah, dengan begitu Anda akan punya konsentrasi. Konsentrasi menempatkan kesadaran Anda hanya pada napas masuk dan napas keluar. Anda harus terus menerus menjaga konsentrasi Anda ke sana. Terus menerus mengerahkan atau menempatkan kesadaran Anda di sana. Nah, memperkuat konsentrasi artinya Anda memperkuat batin yang terpusat, yang fokus pada satu objek terus menerus tanpa terputus. Itu cara untuk memperkuat konsentrasi. Ya, jadi antara konsentrasi dan memperkuat konsentrasi itu dua hal yang berbeda. Ya, untuk memperkuatnya, jadi Anda terus mengamati, mengetahui napas terus menerus atau objek meditasi Anda terus menerus. Ya, tanpa terputus, menjaga, mempertahankan, memperkuat ketepusatan pada satu objek yaitu napas masuk dan napas keluar terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Ya, itu memperkuat konsentrasi. Dengan memperkuat konsentrasi, napas terus masuk keluar minimal 30 menit biasanya. Dengan baik, dengan misalnya kualitas yang baik, meditator akan bisa melihat atau mendapatkan nimitta akan muncul sekali lagi. Ya, dengan baik, masuk keluar, mengetahuinya dengan baik. Ya, kalau tidak, tambah waktunya menjadi 1 jam. Berjuang. Kalau tidak, tambah lagi 1,5 jam. Dengan menjaga kualitas. Kalau tidak, tambah lagi jadi 2 jam. Sampai terus 3 jam. Itu tahapannya. Jadi Anda ketekunannya harus terus dilakukan. Ya, terus berjuang konsistensinya. Nah, untuk mengamati hanya objek meditasi yaitu napas masuk dan napas keluar. Nah, bentuk napas ini akan bervariasi. Ya, hanya mengetahui napas masuk saja, masuk atau keluar saja, atau awalnya hanya menyadari napas saja. Ini yang pertama. Lalu hanya menyadari napas masuk dan napas keluar. Ya, awalannya. Yang tahapan lalu bisa menyadari panjang napas, mau napas masuk panjang atau napas keluar panjang, atau napas masuk pendek atau napas keluar pendek, atau keseluruhan tubuh napas, mau napas masuk ataupun napas keluar, dan keseluruhan tubuh napas halus, masuk ataupun keluar. Ini adalah jenis-jenis napas, tipe-tipe napas. Jadi apapun yang Anda rasakan, apapun yang Anda alami, fokus di sana dengan baik. Konsentrasikan pikiran Anda di sana dengan baik. Ya, jadi tidak mempedulikan bentuknya seperti apa, tapi berkonsentrasilah dengan baik di sana. Tempatkanlah kesadaran Anda di sana dan perkuat konsentrasi Anda di sana dengan hanya mengamati, mempertahankan kesadaran Anda di sana selama mungkin. Seperti itu. Nah, oke. Dengan begitu, konsentrasi Anda berkembang. Konsentrasi Anda akan menjadi kuat. Dengan konsentrasi yang kuat, ya, akan menghasilkan cahaya, akan menghasilkan nimitta. Ya, bentuk nimitta ada 3 jenis. Parikama nimitta, ugaha nimitta, dan patibaga nimitta. Ini tahapan-tahapan dalam nimitta, kualitas-kualitas nimitta itu sendiri. Dan bentuknya macam-macam. Ya, bentuknya macam-macam nimittanya. Ya, parikama nimitta, dia dikatakan warnanya abu-abu. Itu dikategorikan sebagai parikama nimitta. Apapun yang muncul berwarna abu-abu. Ya, atau seperti kapas di awal. Ya,
atau seperti awan, ya, abu-abu, atau seperti asap motor, asap knalpot, ada seperti itu. Ya, kabut, asap, kapas, atau hanya cahaya saja itu bentuk-bentuk nimitta. Dan bentuk asalnya keluarnya pun bermacam-macam. Ada yang dari samping kanan lewat, ada di samping kiri seperti meteor bergerak, ada yang dari atas, ada yang dari bawah, ada yang dari dalam. Ya, fenomenanya. Tapi ketika saat itu terjadi, Anda jangan tertarik dengan fenomena tersebut. Anda harus tetap mempertahankan kesadaran Anda di napas Anda dengan baik, dengan pikiran yang tenang, dengan tidak terganggu. Kalau Anda main-main dengan nimitta tersebut atau apapun yang muncul, Anda lebih tertarik ke sana, mereka akan menghilang dengan sendirinya. Karena fenomena itu adalah akibat. Sebabnya adalah Anda bisa berkonsentrasi di napas dengan baik, di objek meditasi Anda dengan baik. Ya. Jadi ketika Anda mengamati di sana, Anda sudah menghilangkan sebabnya. Jadi akibatnya hilang. Logikanya seperti itu. Jadi Anda berusaha untuk tidak tertarik. Untuk tidak tertarik, hanya mengamati napas saja. Ya. Makanya Bante bilang ke satu meditator, latihan samatha, latihan kesetiaan. Ya. Setia sama satu objek. Kesetiaan Anda diuji. Anda orang yang setia atau bukan? Nah, latihan samatha. Enggak pindah-pindah. Ya, enggak. Nah di sini terus saja Anda amati napas Anda dengan baik, dengan tenang, dengan kualitas yang baik, terus dari misalnya minimal setengah jam, terus 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, bahkan bisa sampai 3 jam. Ya nanti kualitas cahayanya atau nimittanya akan berubah dari parikama nimitta yang berwarna abu-abu dengan berbagai macam bentuk, ya berubah menjadi ugahan nimitta. Konsentrasinya berkembang dan itu berwarna putih. Makanya ada beberapa meditator yang melihat seperti tembok di depannya di sini, atau seperti kain, atau seperti bayangan, ya tabir warna putih. Nah itu adalah ugahan nimitta berwarna putih. Jadi tahapan nimitta yang berikutnya. Nah, tetap dengan begitu jangan perhatikan juga. Ya Bante selalu bilang itu akan terlihat, tapi jangan diperhatikan. Itu akan terlihat karena termasuk di daerah pengamatan Anda. Tapi jangan diperhatikan. Tetap perhatian Anda di napas terus. Anda menjaga kesadaran Anda di napas dengan baik, dengan tenang. Terus fokuskan dengan baik di napas Anda. Sampai akhirnya ya mungkin saja tadinya di sini atau bagaimana dia akan terus mendekat. Kalau Anda terus bertahan di napas Anda dengan baik, tidak terganggu, tidak tidak main-main dengan yang Anda lihat, gitu. Ya, istilahnya tidak mengalihkan perhatian ke sana, ya Anda bertahan dengan napas Anda, akhirnya dia akan bergerak, mendekat. Ya, mendekat dan cahayanya akan lebih terang. Terus seperti itu. Ketika cahayanya berubah, ya berkembang lebih lanjut, terang dan bercahaya. Ya sudah bukan putih lagi. Yaitu sudah dalam kategori Patibhaga nimitta, terang dan bercahaya. Ya, itu tahapannya. Nah, Patibhaga nimitta terang dan bercahaya. Terus Anda juga bertahan dengan cahaya tersebut sampai akhirnya dia mendekat lagi, semakin mendekat, dan sampai akhirnya dia akan menyatu dengan nafas Anda. Ya, jadi di mana Anda melihat nafas, Anda juga melihat cahaya tersebut, dan Anda melihat cahaya dan Anda juga melihat nafas tersebut di tempat yang sama.
itu pertanda sudah menyatu. Dan ketika sudah menyatu, Anda harus menjaga kestabilan dari cahaya tersebut yang sudah menyatu dengan Anda. Makanya kualitas konsentrasi sangat diperlukan, persyaratan utama, dan ketenangan Anda juga. Ya. Terus seperti itu Anda menjaga sampai setengah jam minimal. Lalu Anda baru perhatikan cahayanya. Nah, saat itu Anda sudah bisa tinggalkan napas Anda. Anda sudah tinggalkan napas Anda ketika Anda sudah memastikan bahwa penyatuan antara nimitta dan napas tersebut. Ya, Patibaga nimitta itu sendiri. Lalu Anda tinggalkan napasnya, cuekin, Anda baru beralih ke Patibaga nimitta tersebut, mengamati cahaya yang di depan Anda. Nah, ketika Anda beralih ke nimitta tersebut, Patibaga nimitta tersebut, kalau Anda pengamatannya benar, tetap fokus dengan baik, sama seperti Anda fokus ke nafas, ya, cahaya itu akan semakin terang lagi. Nimitta itu akan semakin terang benderang. Dan itu akan melebihi cahaya matahari. Terus seperti itu. Dan Anda bisa dikatakan Anda akan seperti masuk atau bisa dikatakan seperti tercerap nantinya. Ya, terus dengan mengamati Patibaga nimitta itu sendiri. Terus, Anda terus amati nimitta tersebut, artinya fokus kepada Patibaga nimitta tersebut dengan baik sampai Anda akhirnya tercerap. Nah, itulah kondisi tercerap apana samadhi. Ya. Nah, untuk bisa mencapai yang dibilang apana samadhi, jadi objeknya adalah Patibaga nimitta. Apana samadhi ini adalah kondisi jana. Untuk bisa mencapai jana, objeknya adalah Patibaga nimitta. Jadi bukan nafas yang menyebabkan orang masuk ke dalam jana. Nggak mungkin. Gitu. Seperti itu. Oke, Patibaga nimitta akhirnya tercerap dan stay di sana selama mungkin. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan seharian. Anda bisa stay di sana selama mungkin terus. Anda akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ya, Anda dalam kondisi tercerap, apana samadhi. Terus di sana. Ya, terus pertahankan itu dengan baik. Ya, setelah semuanya stabil, ya, terus Anda mengamati selainnya area yang di depan Anda. Untuk hasilnya mengamati nimitta tersebut, pokoknya jangan terlepas dari cahaya tersebut, Patibaga nimitta tersebut. Amati, dan akan semakin stabil, semakin mantap. Semakin mantap, dan Anda akan bisa duduk dengan baik, duduk dengan tegak, 2-3 jam tidak akan terasa, bahkan 1 harian pun bisa. Itu kekuatan dari konsentrasi. Stay di sana selama mungkin. Ya. Setelah itu proses berikutnya adalah Anda harus mengecek ke bawangga. Ketika sudah stabil semuanya, cek ke bawangga. Bawangga itu adalah pintu pikiran. Ya. Pikiran kita ya munculnya di mana? Di bawangga. Di mana itu bawangga? Di jantung. Jadi bukan di otak. Memang di otak ini nggak ada pikiran gitu. Nah, kalau orang bilang memang nggak punya pikiran otaknya, ya memang benar, nggak ada. Ya, pikiran kita munculnya di jantung. Pintu pikiran bawangga. Ya, jadi ketika meditator sudah stay dengan kekuatan stabil di dalam jana tersebut, kondisi apana samadhi tersebut, lalu dia keluar dari sana, lalu cek selama 2-3 detik saja, diarahkan perhatiannya ke bawangga ini sendiri.
Ya, dia akan bawangga itu kondisinya seperti kaca, cermin. Ya, seperti cermin dan dia akan di sana meditator akan melihat cahaya. Cahaya yang sama seperti yang dia lihat waktu mengamati Patibhaga-nimitta itu sendiri. Karena apa yang ada di dalam meditator itu sendiri yang dialami akan muncul di pintu pikiran. Jadi akan melihat cahaya. Dan ini harus dilihat hanya 2-3 detik saja. Proses ini 2-3 detik, lihat tidak lihat, Anda harus balik lagi mengamati cahaya tersebut dan stay di sana selama mungkin sampai stabil. Misalnya percobaan pertama nggak berhasil, Anda balik lagi ke kondisi tersebut, stay di sana sampai stabil, lalu setelah stabil minimal setengah jam, 1 jam, cek lagi ke bawangga untuk apakah Anda bisa mengerti bawangga tersebut, pintu batin itu. Ketika Anda bisa mengerti bahwa di sana pun ada cahaya ya seperti yang Anda lihat misalnya di hadapan Anda waktu latihan, Anda sudah berhasil mengetahui bawangga seperti apa. Lalu di bawangga ini berikutnya Anda harus mengecek, yang dilakukan adalah mengecek faktor-faktor jana itu sendiri. Vitaka, piti, suka, vitaka, wicara, piti, suka, ekagata. Untuk mengecek faktor-faktor jana. Ya, vitaka mengarahkan kesadaran ke objek, objeknya itu Patibhaga-nimitta. Wicara menempatkan kesadaran Anda di objek Patibhaga-nimitta itu sendiri. Piti, kegiuran karena mengambil objek Patibhaga-nimitta sendiri. Suka, kebahagiaan karena mengambil objek Patibhaga-nimitta itu sendiri. UPK, Vitaka, wicara, piti, suka, ekagata. Ekagata keterpusatan pikiran Anda kepada objek Patibhaga-nimitta itu sendiri. Anda harus bisa mengerti karakteristik ini di dalam bawangga. Nah, ini akan sangat bermanfaat nantinya. Karena ya ini bagian dari cetasika sesungguhnya. Vitaka, wicara, piti, suka, ekagata. Ini akan sangat bermanfaat ketika Anda nanti melatih namanya namakamatana. Pengamatan batin. Ini juga bagian dari batin. Ya, makanya latihan jana akan membiasakan kita untuk akhirnya mahir atau ahli dalam mengecek lima faktor jana ini dengan baik. Kita akan terbiasa untuk mengecek faktor-faktor batin ini. Karena akan sangat berperan juga ketika kita berhasil dalam namakamatana, ini akan dijadikan salah satu objek vipassana. Ya, seperti itu. Terus Anda sudah mengerti bagaimana vitaka, wicara, piti, suka, ekagata. Anda mengerti misalnya vitaka, bagaimana karakteristiknya. Wicara, bagaimana karakteristiknya. Anda lalu digabung vitaka dan wicara. Anda mengerti piti. Anda setelah mengerti gabung bagaimana kalau bertiga sekaligus. Suka, Anda lihat karakteristiknya. Anda mengerti. Setelah mengerti Anda bagaimana digabungkan empat jenis cetasika ini. Lalu ekagata. Ekagata dilihat bagaimana karakteristik dari ekagata itu sendiri. Setelah Anda mengerti, gabungkan. Sehingga akhirnya Anda mahir untuk melihat 5 faktor jana secara bersamaan. 5 faktor jana secara bersamaan. Anda mahir. Karena sudah bisa, satu-satu Anda bisa, dan 5 sekaligus bisa. Terus seperti itu. Ya. Harus cepat. Nah, seperti itu. Nah, Anda akhirnya ya mahir dalam jana pertama. Artinya sudah menguasai jana pertama dan berusaha untuk terus menstabilkan kondisinya. Lalu setelah itu Anda latih yang namanya kemahiran wasi. Ya, wasi di sini 5 kemahiran sama pajana wasi. Kemahiran masuk jana kapanpun Anda mau. Yang pernah sering Bante singgung pernah Bante. Jadi kapanpun Anda mau, Anda bisa masuk. Mau berjalan, mau duduk, mau berbaring, atau Anda lagi beraktivitas, Anda mau masuk jana kapanpun Anda bisa masuk. Itu kemahirannya.
Lalu yang kedua aditanawasi, kemahiran bertahan di jana selama mungkin sesuai dengan yang ditekadkan, yang ditentukan. Misalnya sebelum masuk ke jana, ya ketika Anda sudah dalam upacara samadhi atau patibaga nimitta, ya terang sekali, lalu Anda sebelum masuk ke jana, Anda bertekad, saya mau masuk ke jana selama 1 jam. Melakukan tekad aditana. Lalu Anda amati patibaga nimitta tersebut, lalu Anda akan terserap ke jana. Anda akan masuk ke jana pertama dan sesuai dengan tekad Anda, 1 jam tidak akan terganggu. Dan setelah 1 jam Anda keluar dengan sendirinya. Secara otomatis. Ya, berarti latihan aditana Anda berhasil. Setelah berhasil 1 jam, coba tambah lagi dengan latihan yang lain 1,5 jam. Berhasil 2 jam, berhasil 2,5 jam, berhasil 3 jam. Nah ini untuk mengetes kestabilan Anda, kemahiran Anda, aditanawasi. Jadi saya akan bertahan di jana selama 3 jam. Selama 3 jam di sana Anda akan terus di dalam jana. Ya. Dan nggak akan bisa keluar. Nggak akan bisa keluar, Anda akan stay di sana. Ya, itu mantap. Setelah Anda bisa keluar hanya setelah 3 jam. Itu dengan tekad. Kalau misalnya Anda keluar di tengah-tengah atau beberapa saat setelah itu, berarti latihan ini gagal. Anda harus ulang lagi. Ya, nggak sesuai dengan tekad. Ya, ini tapi beda dengan yang meditator pada umumnya. Saya mau masuk, saya mau duduk selama 1 jam aja Bante, misalnya. Bukan itu. Ya. Itu bukan di jana. Ya. Ya. Seperti itu. Ini secara otomatis bisa karena kekuatan pikiran. Ya. Nah, seperti itu. Oke, lalu utanawasi, kemahiran keluar dari jana pada waktu yang sudah ditekadkan atau ditentukan. Ini ada juga saking meditasinya dalam, kuat, dia nggak bisa keluar. Pada waktunya 1 jam, 2 jam gitu. Saking dalamnya dia nggak bisa keluar dari jana itu sendiri. Susah sekali gitu. Nah, latihan ini gagal. Dia harus ulang lagi. Saking kuatnya. Jadi ketika 1 jam dia bertekad, dia bisa keluar. Ketika 2 jam dia bertekad, dia bisa keluar dengan baik. Itu juga. Atau kapanpun misalnya bertekad 1 jam, dia bisa keluar dengan sendirinya. Dengan ditekadkan, dia juga bisa. Lalu yang keempat, awajanawasi, kemahiran yang mengarahkan perhatian Anda ke faktor-faktor jana. Ya, ini agak mudah. Ketika Anda mengamati stay di dalam jana sendiri, Anda akan bisa mengamati faktor-faktor jana itu seperti apa. Lalu pacawekanawasi, kemahiran merenungkan faktor-faktor jana. Merenungkan faktor-faktor jana, seperti niwitaka, wicara, piti, suka, ekagata. Ya, ini kurang lebih sama, tapi ya dengan beda pengamatan bisa dikatakan. Kemahiran merenungkan faktor-faktor jana. Oh, ini seperti ini, vitaka seperti ini, wicara seperti ini, piti, suka, ekagata. Anda akan bisa. Makanya kemahiran ini diperlukan. Ini tahapannya. Anda mahir di wasin ini sangat menguntungkan. Ini yang akan membuat jana seseorang akan bertahan dalam misalnya walaupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jana ini akan menjadi pondasi atau kemahiran ini juga akan menjadi pondasi untuk latihan di tahapan yang lebih tinggi lagi. Ya, apalagi Bante kemarin cerita tentang abinya, sangat diperlukan kemahiran ini. Ya, untuk misalnya kapan masuk, kapan keluar dengan cepat. Seperti itu. Lalu setelah Anda mahir di dalam jana, lalu perenungan kerugian dari jana pertama untuk artinya Anda harus naik level ke jana kedua. Sudah mahir ahli dalam jana pertama masuk ke jana kedua. Lalu bagaimana caranya? Merenungkan 2 kerugian dan 1 keuntungan. 2 kerugian dari jana pertama dan 1 keuntungan dari jana kedua.
Perenungkan. Jadi apa kerugian dari jana pertama? Dekat dengan musuhnya, yaitu 5 rintangan atau pancaniwarana. Ya. Lalu apa satunya lagi? Masih mempunyai 2 faktor yang kasar, yaitu witaka dan wicara. Ya. Lalu keuntungannya jana kedua lebih tenang. Jana kedua lebih tenang. Ya, dengan itu ya masuk dari misalnya sampai jana pertama sampai stabil ya minimal 1 jam. Lalu Anda keluar, Anda melakukan perenungan ini. Perenungan untuk misalnya masuk ke jana kedua, lalu amati patibaga nimitanya, lalu Anda akan melihat kalau Anda masuk ke jana kedua, ya Anda akan melihat faktor-faktor dari jananya akan hilang, yaitu witaka dan wicara. Kalau faktor dari atau karakteristik dari jana itu berubah, witaka wicaranya hilang, berarti Anda sudah di jana kedua. Ya, sudah di jana kedua. Jadi cara lalu Anda cek, lihat lagi ke bawah ada enggak witaka dan wicaranya. Prosedurnya seperti itu. Terus setelah memastikan bahwa witaka wicaranya hilang, ya Anda masuk ke jana kedua, stay di sana selama mungkin. Lalu setiap jana latih wasi lagi terus ya masuk ke jana ketiga dengan cara yang sama. Perenungan ya satu keuntungan ya dan satu kerugian dari jana kedua. Jana ketiga, satu keuntungan dari jana ketiga. Jana ketiga lebih damai. Ya. 2 kerugian dari jana kedua. Jana kedua itu masih dekat dengan musuhnya yaitu witaka dan wicara. Ya, jana kedua masih ada faktor yang kasar piti dengan cara yang sama. Terus mahir di sana ke jana ketiga, jana keempat. Terus sampai di sana. Di jana keempat ya dengan cara yang sama Anda lakukan juga kemahiran ini dan fenomena yang unik dalam jana keempat, ya, napas Anda akan berhenti. Napas Anda akan berhenti. Makanya di dalam 7 makhluk yang tidak bernapas, ya, salah satunya ketika Anda masuk di dalam jana keempat. Napasnya berhenti. Nah, fenomena ini Anda harus buktikan. Ya, memang akan terjadi. Napasnya berhenti. Itu keunikan dari jana keempat. Ya, seperti itu. Proses dari pembentukan konsentrasi dari anapanasati sampai dengan jana keempat. Gampang kan? Ya, Anda sudah sampai di jana keempat. Cepat sekali. Ya, nah dari situ, konsentrasinya sangat luar biasa. Damai, tenang, dan cahaya yang dihasilkan pun juga luar biasa. Ya, nah itu makanya dengan pakai kekuatan dari cahaya yang dihasilkan dari jana keempat anapanasati untuk bisa melatih subjek meditasi yang lain. Ini akan sangat membantu. Makanya tadi perkuat konsentrasi, seseorang yang terkonsentrasi akan bisa melihat dhamma sebagaimana adanya. Buktikan itu. Dan benar, kekuatan dari cahaya yang dihasilkan dari jana keempat, itu setelah Anda keluar dari sana pun masih ada sisanya. Sisanya itu powerful. Dan setelah itu kita akan arahkan meditator untuk melihat 32 bagian tubuhnya. Latihan berikutnya. Subjek meditasi berikutnya adalah ketitupan 32 bagian tubuh. Anda harus melihat 32 bagian. Jadi masuk anapanasati sampai dengan jana keempat dengan kekuatan sudah stabil, lalu keluar dari sana arahkan cahaya yang Anda hasilkan dari jana keempat tersebut untuk melihat tubuh Anda. Kita akan bagi
32 bagian tubuh itu menjadi beberapa bagian yang menjadi beberapa kelompok ya. Nah, jadi beberapa kelompok. Kira-kira akan seperti ini. Sayangnya ini. 32 bagian dan ini latihannya ada. Ini harus dilakukan. 32 bagian tubuh ini. Dan Anda harus terbiasa untuk melihat 32 bagian tubuh. Nah, unsur tanahnya saya ya Kesaloma Naka dan Tataco itu unsur 5 yang pertama. Mangsang Naharu hati-hati minjang wakang itu yang kedua. Jadi rambut, bulu tubuh, kuku, gigi, kulit, daging, urat daging, tulang sumsum, ginjal itu harus dilihat bertahap 5 bagian. Anda bisa misalnya awalnya Kesaloma Naka dan Tataco 5. Terus Anda lihat rambut. Nah, rambut kayak iklan sampo nantinya. Dari akar, gitu kan? Ada ujung, ada akarnya warna putih, terus gradasi warnanya. Dari coklat sampai ujungnya hitam. Dan setiap pori-pori. Anda harus lihat dari berbagai sudut pandang. Karena kekuatan konsentrasi sekali lagi Anda bisa lihat rambut, begitu juga bulu badan. Setiap pori-pori ada bulu badan. Anda harus lihat sampai tembus ke akarnya. Ya, kuku sama. Anda harus lihat bagaimana bentuk kuku di sini. Bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana, ketebalannya bagaimana. Dilihat. Lalu juga gigi dan gimana gigi Anda. Ya, begitu mengamati ini ya dengan cahaya yang dari konsentrasi itu Anda arahkan ke dalam gigi Anda akan lihat gigi Anda dari berbagai bentuk. Nah, seperti itu. Dengan kekuatan konsentrasi, sekali lagi, Anda akan lihat gusinya gimana tembus ke dalam giginya, gigi akarnya bagaimana, seperti itu. Ya, Dokter Kanita akan tahu karena dia dokter gigi. Nah, tapi dengan mata. Tapi sekarang melihatnya dengan konsentrasi, gitu. Lihat bagaimana, benar nggak apa yang dilihat dengan mata dengan konsentrasi sama nggak? Bagaimana bentuknya? Nah, terus diperhatikan, seperti ini. Warnanya bagaimana? Apakah kuning? Apakah putih? Ya, seperti itu. Itu dengan kekuatan konsentrasi. Lalu, ya kulitnya ada berapa lapis kulit ini sebelum lemak, sebelum daging. Kulit, oke. Daging naharu ya, mangsang naharu ati minjang wakang. Sampai terus jantung, hati, membran, limpa, paru-paru, usus, seraput di antara usus, makanan baru di lambung Anda, tinja. Anda juga harus lihat feses Anda di dalam usus besar, otak juga, otak Anda harus lihat bagaimana. Terus juga empedu, dahak, nanah, darah, keringat, lemak, air mata, minyak, air liur, ingus, cairan, sama air kencing Anda. Anda harus cek semuanya, 32 bagian tubuh, bertahap. Ya, ini seru. Oke, Anda sudah berjelas, Anda akhirnya dengan cahaya hasil konsentrasi dari Anapanasati, jana keempat, Anda arahkan cahaya dan Anda akan melihat tubuh Anda transparan dan terlihat semua. Jelas. Ya. Jelas kerangka tubuh Anda, 32 bagian tubuh Anda. Internal Anda sudah melihat dengan jelas. Lalu ada latihan berikutnya, Anda juga harus lihat eksternal. Internal, eksternal. Internal, eksternal, internal, eksternal. Jadi kalau misalnya Anda duduk meditasi, ya meditator yang di depan Anda cek internal, eksternal. Nah, meditator itu pun akan terlihat tembus 32 bagian tubuhnya. Sudah jelas, balik lagi internal, tembus lagi. Berarti udah depan, lihat yang samping kanan. Tembus juga.
32 bagian tubuh. Samping kanan selesai, samping kiri sama juga. Terus sampai akhirnya ya depan sampai akhirnya satu ruangan ini. Meditator yang ada di sini hanya terlihat 32 bagian tubuh saja. Cahayanya diperluas. Cahaya kekuatan konsentrasi. Satu cahaya ini. Ya, oke. Terus kalau memang ada orang di bawah, ya Anda bisa cek ada orang nggak di bawah misalnya. Nanti yogi wanita kalau ada yang ini cek. Ada orang, orang yang misalnya tiduran, yang di WC, yang ini akan terlihat hanya 32 bagian tubuh saja. Dari atas jadi satu gedung. Oke, satu monastery. Jadi siapapun yang Anda lihat di area satu monastery ini, oke, satu forest camp. Satu komplek mega indah. Yang punya villa sana-sana semuanya 32 bagian tubuh saja. Itu karena kekuatan konsentrasi. Anda perluas lagi satu Bogor. Satu Bogor, orang yang lagi misalnya lagi cari takjil di jalanan misalnya. Ya saya mau buka puasa, kalau pas Anda mau maghrib latihan. Terus Anda akan lihat hanya 32 bagian tubuh saya itu satu Bogor, satu Pulau Jawa, satu Indonesia, seluruh dunia. Anda mau lihat saudara Anda di mana, di Amerika, di Jepang atau di mana, arahkan perhatian Anda di sana, Anda akan lihat dan terlihat hanya 32 bagian tubuh saja. Makanya dikatakan, Buddha katakan, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada suami. Betul ya? Tidak ada binatang peliharaan saya. Yang ada hanya 32 bagian tubuh saja. Kemelekatan Anda akan berkurang. Kemelekatan Anda akan goyang. Karena Anda melihat langsung bahwa semua hanya seperti itu. 32 bagian tubuh saja. Ya, juga menjijikan. Anda juga, kemelekatan Anda akan berkurang. Belum totally hilang, hancur. Tapi Anda melihat menjijikan. Pasti sifat menjijikan itu akan ada. Ketika Anda lihat usus Anda, gitu kan. Tadi makannya enak misalnya. Begitu udah diusus, aduh semuanya nyampur gitu kan. Ya, akan timbul rasa menjijikan. Lalu ada perenungan lagi. Ya, mana yang dibilang cantik, mana yang dibilang ganteng, mana yang dibilang bagus. Semuanya 32 bagian tubuh saja. Semuanya menjijikan. Persepsi Anda akan terbangun di sana. Ya, seperti itu. Nah, inilah Dhamma itu akan muncul. Ini penting. Tahapan ini penting sebenarnya. Satu, untuk melepaskan, mengendorkan kemelekatan Anda, ya kan, terhadap nafsu raga, dan juga kemelekatan Anda terhadap pandangan terhadap diri, ya kan, pandangan terhadap diri Anda akan berkurang kan, ternyata nggak ada yang aku, mana nih yang aku, ya kan, mana yang dibilang aku, semuanya hanya terdiri dari komposisi 32 bagian tubuh saja. Gak ada yang misalnya, oh saya paling jago, saya yang paling hebat, mana sayanya? Apakah jantungnya? Ya kan? Apakah tulangnya? Apakah darahnya? Kan gak semuanya satu kesatuan. Ya, akan berkurang. Ya kan? Di sini. Nah, Anda satu lagi, Anda yakin, tambah keyakinan Anda terhadap Dhamma itu sendiri. Tambah keyakinan Anda terhadap Buddha itu sendiri. Karena ini ajaran Buddha. Anda tambah yakin. Sadar Anda juga akan semakin kuat. Karena Anda membuktikan sendiri kan. Bantai cerita kemarin, modal untuk menjadi sotapan adalah sadar yang kuat. Sadarnya yang bagaimana? Melalui ehipasiko, direct knowledge. Pengetahuan langsung. Bukan dari baca, ngerti. Bukan, tapi praktek, inilah penembusan yang dibilang Patiweda di tahapan ini. Ya enggak?
Oke, setelah itu selesai 30 bagian tubuh ya, skeleton, tengkorak. Ya, dengan cara yang sama. Anda hanya melihat tengkorak semua nih di sini lagi duduk. Makanya ada di salah satu suta, ada biku yang hanya melihat tengkorak saja. Dan itu dijadikan objek meditasi dan dia dengan perenungan mencapai jana dan akhirnya melatih vipassana berhasil mencapai tingkatan arahat. Itu karena prakteknya. Dan itu juga diperlukan. Berikutnya, warna-warna yang ada di organ-organ tubuh kita itu bisa dijadikan sebagai objek untuk latihan kasina. Pakai internal. Ya, tengkorak kepala warna putih itu bisa dijadikan objek untuk kasina putih. Darah warna merah ya untuk kasina warna merah. Rambut warna hitam itu bisa dijadikan objek untuk kasina warna hitam. Tapi ada juga yang rambutnya putih ini udah ubanan, cari yang hitam atau bulu badan, atau ada yang agak coklat, oke lah, masih bisa. Nila terjemahannya juga ada coklat, bisa hitam ataupun biru, ya, masih oke. Nah, seperti itu. Ya, lalu air seni Anda itu bisa dijadikan objek untuk latihan kasina warna kuning, atau lemak Anda. Nah, yang punya lemaknya banyak nih cocok, nggak kesulitan untuk latihan warna kuning. Karena jelas gitu warna kuningnya gitu. Nah, itu lemak ya warna kuning. Ya itu jadi bisa dipakai. Ya setelah skeleton, ya Anda menggunakan tengkorak kepala untuk dijadikan objek untuk diambil kasina warna putihnya untuk latihan kasina putih. Ya lalu setelah Anda amati meditator di depan Anda, tengkorak kepalanya, Anda akan melihat dia hanya tengkorak kepala saja, lalu Anda ambil bagian belakangnya sini agak bulat. Ya, amati, ya itu akan muncul, jadi akan menjadi lingkaran putih. Lingkaran putih lalu Anda perbesar lingkaran tersebut. Perbesar 1 inci, 1 inci, 1 inci, 1 inci, stabil 1 inci terus sampai akhirnya lingkaran putih semua. Artinya apa yang Anda lihat hanya putih saja. Satu semesta ini bisa dikatakan. Sampai seluruh ini yang Anda lihat hanya putih saja, stabil, solid bisa dikatakan, stabil lah. Lalu setelah stabil, Anda pastikan stabil, Anda ambil area kecil di depan Anda, warna putihnya. Ya, area kecil, lebih kecil, Anda lalu amati putih tersebut dengan mencatatnya, notnya putih atau odata sampai akhirnya Anda mencapai jana pertama. Jana pertama dengan kasina putih. Ya. Lalu dengan cara prosedur yang sama dengan kasina anapanasati, ya Anda latihan masuk jana pertama, latihan, lalu selesai mahir jana kedua, jana ketiga, jana keempat. Ya. Nah, di skeleton sebelumnya itu Anda bisa mencapai jana pertama. Kalau Anda hasilnya melihat sebagai sifat yang menjijikan, ya bisa mencapai jana pertama. Atau Anda hanya melihat untuk latihan kasina putih saja bisa. Ya, di skeleton itu sendiri. Nah, seperti itu. Oke, setelah jana keempat, kasina putih cahayanya akan sangat berbeda dengan cahaya yang dihasilkan oleh meditasi yang lain. Nah, pondasi antara meditasi anapanasati dan kasina putih itu pondasi yang sangat baik untuk latihan objek meditasi yang lain, bahkan vipassana. Kita akan pakai ini, modal ini. Ya, bisa saja kita akan arahkan dari misalnya anapanasati jana keempat atau upacara samadhi sekalipun untuk latihan vipassana. Bisa. Tapi kalau bisa dengan kekuatan jana,
Ya, kita akan bisa dasar dari anapanasati sampai jana keempat, lalu kita arahkan ke vipassana. Bisa. Lalu ya lebih baik kalau memang ada waktu ya sampai dengan kasina putih tahapannya. Karena itu akan sangat-sangat membantu kekuatannya. Sampai jana keempat kasina putih di sana. Sebenarnya ada lagi tahapan yang berikutnya lagi. 10 kasina harus dilatih, meditasi 4 perlindungan harus juga dilatih. Itu juga akan sangat membantu untuk berwipasana. Tapi oke, Bante akan menjelaskan dari kasina putih jana keempat bagaimana berwipasana. Lalu untuk berwipasana Anda harus memakai 4 unsur dulu. Tahapan berikutnya. Keluar misalnya masuk dari anapanasati jana keempat, latihan 30 bagian tubuh, latihan skeleton, lalu masuk ke kasina putih sampai dengan jana keempat. Keluar dari jana keempat, Anda mati 4 unsur. Ya, 4 unsur. 4 unsur ini latihannya ada 4 unsur utama. Dari 4 unsur utama harus mengerti dibagi-bagi menjadi 12 karakteristik sesungguhnya. Yang meditator harus pahami meditasi 4 unsur ini berarti mengamati 12 karakteristik. Pertama patawi, unsur tanah. Unsur tanah itu terdiri dari 6 karakteristik. Keras, kasar, berat, halus, ringan, lembut. Itu unsur tanah. Karakteristik dari unsur tanah. Ya, patawi apo. Unsur apo ini angin. Angin itu mendorong dan menopang. Karakteristiknya. Unsur api, tejo, panas dan dingin. Unsur air, patawi apo tejo wayo. Wayo angin. Wayo angin mendorong dan menopang. Apo itu air. Air itu merekat dan mengalir. Merekat dan mengalir karakteristiknya. Dan Anda harus mengamati itu. Mengamati itu dengan baik di seluruh tubuh Anda part by part. Jadi Anda men-scan-nya. Ya. Nah, kita akan mencoba dari cara yang paling mudah. Dari mendorong dulu. Anda harus mencoba mendorong karakteristik mendorong. Mendorong itu seperti ini. Atau kembang kempis perut. Itu juga mendorong. Atau detak jantung juga itu dorong. Nah, Anda harus mengerti karakteristik itu, mendorong itu seperti itu, lalu Anda cek karakteristik itu dari atas kepala Anda sampai ujung kaki. Jadi per bagian, part by part, harus jelas mendorong di setiap bagian tubuh Anda. Jadi mengerti dengan baik itu akan sangat diperlukan. Oh, jadi mendorong ada di semua bagian tubuh. Lalu dari ujung kaki naik lagi sampai ujung kepala. Terus seperti jadi Anda scan untuk mengecek karakteristik dari mendorong itu sendiri. Lalu berikutnya mendorong keras. Keras itu gigi Anda katupkan. Itu unsur keras, karakteristik dari keras. Ya, dengan cara yang sama. Sudah Anda paham keras itu seperti apa? Anda scan karakteristik keras itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Part by part. Terus, di sini jelas, oke, ngerti terus, ujung kaki sampai ujung kepala terus. Dapat 2 karakteristik. Lalu berikutnya Anda gabung, dorong dan keras, Anda harus lihat secara bersamaan. Oke, berikutnya dorong keras kasar. Anda lihat dulu kasar dengan jelas di setiap bagian. Jadi kasar itu ya Anda gerak-gerak usap-usap seperti ini kasar. Ya, atau Anda bisa mengusapkan lidah Anda di atas gigi. Di atas ujung gigi. Itu kasar. Kasar seperti itu. Itu karakteristik dari kasar. Nah, rasakan itu, pahami itu dan cari unsur karakteristik itu dari seluruh tubuh. Seperti ini. Anda setelah jelas, ya dengan cara yang sama, setelah jelas Anda gabung jadi 3. Dorong, keras, kasar. Secara bersamaan.
Oke, berikutnya berat. Berat ini ya Anda duduk meditasi, pantat ini menopang tubuh Anda. Ya. Nah, ini berat. Unsur berat. Karakteristik berat seperti itu. Oh, ini berat. Ya kan? Pantat Anda menopang tubuh yang berat, ya, seperti itu. Nah, cari seperti itu, berat. Lalu setelah jelas, gabung. Dorong, keras, kasar, berat. Lalu berikutnya lembut. Lembut. Oh sorry, ringan. Ringan seperti ini. Ini ringan. Anda menjentikan jari. Ringan. Oke. Ringan. Oke. Dengan cara yang sama. Lalu lembut. Lembut Anda dorong pipi Anda dalamnya dengan lidah. Ini lembut. Ini karakteristik dari lembut. Oke. Lalu halus. Halus Anda usap lidah dengan lidah bagian pipi Anda yang dalam. Ini halus. Rasakan itu di seluruh tubuh Anda. Ini halus. Part by part. Terus seperti itu. Berarti sudah itu. Lalu menopang, mendorong dan menopang. Ya, menopang ya begitu Anda duduk meditasi dengan tegak, itu karena ditopang oleh unsur angin sebenarnya. Anda bisa tegak meditasi itu karena karakteristik dari unsur angin itu sendiri. Menopang. Ditopang. Terus seperti itu. Oke, itu sudah. Topang lalu panas. Ya panas ya, suhu tubuh Anda panas. Ini akan mudah untuk terlihat. Atau mengembuskan napas itu panas. Gitu. Ya, jadi seperti ini. Jadi Anda cek di seluruh tubuh. Panas akan lebih mudah. Dingin, ya Anda tarik napas itu dingin. Atau biasanya kalau ada panas pasti di sebelahnya ada dingin. Nah, jadi kalau Anda misalnya merasakan daerah panas sekitar sini, pasti daerah sini dingin. Nah, itu seperti itu. Jadi mudah untuk panas dan dingin. Ya. Lalu panas dingin dan berikutnya merekat. Merekat Anda bisa seperti ini. Menggenggamkan tangan Anda, merekat. Ya. Merekat. Lalu mengalir. Mengalir ya, ketika Anda misalnya melihat panas yang bergerak, panas tubuh Anda bergerak, itu mengalir. Atau Anda juga bisa merasakan aliran darah ya di tubuh Anda, itu juga mengalir. Kurang lebih seperti itu. 12 karakteristik. Ya kan? Ya, dorong, keras, kasar, berat, halus, ringan, lembut, menopang, panas, dingin, merekat, mengalir. 12 karakteristik. Tapi ini dilihat dari cara yang paling mudah untuk diamati. Ini bukan urutan seperti yang Buddha ajarkan. Jadi kita harus kembali sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan, bagaimana melatih 4 unsur itu sendiri. Mulainya dari patawi, po, tejo, wayo. Artinya dari unsur tanah. Unsur tanah berarti mulai dari unsur keras. Anda harus ulang lagi, ganti sekuennya, urutannya jadi dari keras dulu. Keras, kasar, berat, halus, lembut, ringan. Patawi, apo. Apo, air. Ya, air mengalir dan merekat. Tejo, panas, dingin, baru wayo, mendorong dan menopang. Anda harus lihat ini, misalnya setelah ini secara bersamaan. Terus putar ini terus, Anda harus melihat secara keseluruhan. Gitu. Nah ini pengamatannya juga dipelajari bagaimana mengamati secara keseluruhan itu sendiri. Anda bisa mengamatinya dari belakang pundak Anda untuk melihat kesalahan. Anda harus putar terus seperti itu. Ya, biasanya diputar-putar
sampai nanti Anda akan mengetahui bahwa yang Anda lihat bahwa dari keseluruhan ini hanya ada 8 unsur saja dari 12 itu. Patawi, unsur tanah itu hanya keras, kasar, berat. Asosiasinya ya, kasar, berat, keras, kasar, berat tidak akan mungkin bisa sama dengan unsur lembut, harus, ringan. Nggak akan ketemu. Ketika Anda bisa ini, ya jadi akan komposisinya keras, kasar, berat, mengalir, merekat, dan panas atau mendorong. Jadi ada 8 komposisi saja. Nah, Anda harus akhirnya lihat sampai akhirnya terus putar terus sampai akhirnya setiap 4 unsurnya itu hanya satu-satu saja yang dominan. Misalnya tanah keras saja, ya misalnya air mungkin merekat saja yang akan terlihat. Panas, unsur api hanya panas saja, dan unsur angin ya hanya menopang saja. Terus Anda amati sampai nanti ya itu akan Anda melihat Anda mengamati latihan ini secara keseluruhan. Anda akan melihat tubuh Anda juga bercahaya, melakukan cahaya, dan akhirnya akan seperti balok es. Tubuh Anda seperti balok es. Terus Anda amati 4 unsurnya di sana. Patawi, apo, tejo, wayo, patawi, apo, tejo, wayo, patawi, atau tanah, air, api, angin, tanah, air, api, angin, tanah. Terus Anda renungkan, terus akhirnya jadi solid, transparan kayak balok es tubuh Anda. Terus Anda perhatikan di sana dengan fokusnya dengan baik, terus ditingkatkan konsentrasinya sampai akhirnya nanti tubuh Anda akan pecah. Jadi partikel-partikel kecil. Ya. Partikel-partikel kecil. Nah, seperti Anda, ya mungkin masih ada lah orang-orang sini, seperti TV zaman dulu, TV hitam putih yang renyek. Renyek tahu nggak? Renyek. Istilahnya ya bahasa Bante, ya renyek. Artinya cuma ada titik-titik doang. Dulu kan TV zaman dulu nggak ada siarannya, langsung dia putih-putih gitu, titik-titik, dot gitu kan. Nah itu akan seperti itu penampakannya. Ya, Pak Arga tahu lah ya, TV hitam putih yang renyek. Zaman all. Ya kira-kira gitu. Ya TV zaman dulu yang renyek. Ya, nah akhirnya akan seperti itu. Tubuh Anda akan terpecah jadi hanya partikel saja. Itu bergerak. Dan Anda akan masih melihat gumpalan-gumpalan di bagian-bagian yang masih menggumpal. Anda harus amati lagi, renungkan lagi 4 unsurnya itu. Patawi, apo, tejo, wayo, patawi, apo, tejo, sampai akhirnya dia begitu dia renungkan pecah lagi. Renungkan pecah lagi, jadi terurai lagi lebih kecil, ada gumpalan, terurai lagi terus seperti itu sampai Anda nggak bisa mengurainya lagi. Nah, itulah berarti sudah sampai tahapan terkecil, itu materi terkecil. Ya, itu yang dibilang sebagai rupa kalapa. Ini dibilang materi terkecil ya, bukan materi terhakiki. Di dalam materi terkecil itu masih tersusun oleh unsur-unsur yang membentuknya. Nah, unsur-unsur yang di dalam materi terkecil itulah yang dibilang paramata rupa atau materi yang terhakiki. Jadi kan kalau paramata dhamma, ya kan, fenomena yang terhakiki, paramata dhamma terdiri dari 2, paramata rupa dan paramata nama.
materi kebenaran terhakiki dari materi dan kebenaran terhakiki dari batin. Nah, sekarang kita bantu penjelasan ini adalah yang paramata rupa. Ya, paramata rupa. Dan rupa kalapa itu adalah materi terkecil. Materi terkecil, paramata rupa. Paramata rupa adalah materi terkecil. Dan dikatakan, diterjemahkan bahwa rupa kalapa ini adalah subatomic particle. Partikel subatom. Partikel subatom. Jadi lebih kecil dari atom. Lebih kecil dari atom. Dan Buddha sudah melihatnya dari 2600 tahun yang lalu, bukan dengan mikroskop, bukan dengan alat bantu eksternal, tapi dengan kekuatan konsentrasi. Dan Buddha masih bisa melihat, menembus yang susunan di dalam dari rupa kalapa itu sendiri. Nah, kita akan mulai masuk ke Abhidhamma. Makanya Bante bilang, Abhidhamma itulah teknikalnya meditasi. Inilah di sini kita apply pengetahuan Abhidhamma kita. Makanya penting untuk ini. Kita akan lihat, ini adalah bagian dari dukkha sacca. Dukkha sacca, kebenaran yang mulai tentang kebenaran, penderitaan itu sendiri, di Dhamma Cakkappavattana Sutta dibilang Pacupadana Kanda Dukkha. Kemelekatan terhadap 5 agregat adalah dukkha. Jadi 5 agregat apa? Pancakanda. Pancakanda apa? Ya kan? Rupa, winyana, wedana, sangkara, sama sanya, dan rupa itu sendiri, pancakanda. Nah, sekarang kita lagi bahas rupa. Seperti itu. Dan ini harus dimengerti, ini harus ditembus dengan pengetahuan Anda langsung, ehipasiko langsung. Ini bagian dari nama rupa pariccheda nyana. Nyana yang pertama. Susah ya. Ini baru rupa saja, berarti rupa parigaha nyana. Ini tahapan awal dari situ prosesnya. Oke, dari Anda sudah mengetahui materi terhakiki, materi yang terkecil di rupa kalapana. Anda harus menganalisa di setiap materi itu unsurnya apa saja. Biasanya terdiri dari Mahabhuta 4 dan Upada Rupa, keturunannya. Ya kan, Mahabhuta itu apa sendiri? Patawi, Apo, Tejo, Wayo. Di setiap rupa kalapa pasti ada 4 unsur ini. Unsur tanah, air, api, angin pasti ada. Jadi Anda akan bisa mengeceknya dengan baik setiap unsur ini. Jadi seperti yang Anda lakukan bagaimana melatih 4 unsur, Anda apply lagi di sana untuk mengecek rupa kalapa itu. Bagaimana mengecek keras. Contohnya, Anda lihat amati keras di badan Anda, lalu Anda cek di kalapa itu kerasnya bagaimana. Ketika Anda merasakan keras, di kalapa itu pun unsur dari kerasnya akan bergetar. Karena sama karakteristiknya. Nah, itu latihannya. Dengan cara yang sama. Ya, Patawi, Apo, Tejo, Wayu. Ya, seperti itu. Oh, jadi di tubuh Anda cek di kalapa itu. Oh, seperti ini. Oh, keras seperti ini. Oh, kasar seperti ini. Terus seperti akhirnya, oh, ini unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin. Anda paham? Dari badan ini. Nah, itu latihannya. Jadi, ada kesinambungannya, ada korelasinya, latihan satu dengan yang lain. Supportnya. Ya, seperti itu. Akhirnya jelas, ada 4 unsur, minimal, lalu turunannya ada warna, ada rasa, ya kan, warna, rasa, ganda, bau, dan oja, ahara. Minimal
Di setiap kalapa itu ada 8 unsur. Patawi, apo, tejo, wayo, wana, ganda, rasa, oja. Nah, ini harus dicek semuanya, harus dimengerti. Ya, harus dimengerti ini semua. Ini tahapannya untuk mengerti. Lalu berikutnya ya, harus mengerti lagi ada yang unsur 9. 9 ini jiwita, daya hidup. Ada satu kalapa yang berjumlah 9, namanya jiwita. Ya, ini biasanya dia yang tergabung dalam ada 2 unsur, yaitu transparan atau opek atau buram. Nah, tipe kalapa ini ada 2 jenis juga, ada transparan, ada buram. Ini juga harus diketahui. Lalu ada 10, unsur 10. Unsur 10 yaitu pasada rupa. Misalnya mata, cakup pasada. Karena untuk bisa melihat harus ada unsur pasada rupa itu sendiri. Unsur untuk melihat. Mendengar juga ada sota pasada, jiwa pasada, ganda pasada, kaya pasada. Ya. Nah, jadi setiap pasada rupa itu yang menjadi tempat untuk kesadaran masing-masing untuk muncul. Ya, pasada, hadaya pasada, hadaya rupa itu sendiri ada. Ya, seperti itu. Nah, itu harus diketahui masing-masingnya. Jadi ada 10. Jadi Bante bilang 8, 9, 10. Dan ada yang warnanya buram dan juga warnanya transparan, translucent. Ini harus juga diamati. Lalu berikutnya harus udah jelas semua, amati yang lahir dari kama, berasal dari kama, dari cita, dari utu dan ahara. Pengamatan ini. Ya, bagaimana kama ini beregenerasi. Ada regenerasinya. Dari kama berapa regenerasi? Terus dari cita berapa regenerasi? Dari utu berapa generasi? Dari ahara berapa generasi? Makanya Anda bisa bertahan itu karena regenerasi sel, orang bilang. Ya, itulah kalapa ini sendiri, regenerasi. Terus seperti nah ini harus diketahui proses kerjanya. Bagaimana makanan yang baru dimakan itu dijadikan untuk daya tahan Anda. Ya kan? Nah, makanan yang Anda makan itu terdiri hanya dari utuja rupa saja. Utuja rupa di sana ada oja. Ada makanan. Ya, ada unsur nutrisi. Unsur nutrisi ditopang oleh panas dari pencernaan, itu akan menghasilkan aharaja oja atau selainnya kalapa yang dihasilkan oleh makanan, dan ini akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, inilah yang membuat Anda masih bisa melihat, mendengar, karena ada energinya. Energinya itu akan menyebar. Makanya ketika Anda ciapo, energinya gede, nah itu berarti ojanya, aharaja oja ini banyak di tubuh ini. Seperti itu. Nah, ini kan menarik, dan itu harus dilihat, proses ini dimengerti. Ya, seru nggak? Seru kan? Nah, inilah Dhamma. Generasi ini. Dan ini pengetahuannya harus dipahami. Akhirnya kita akan melihat bahwa ini nggak cuma badan aja satu, ya kan? Nggak cuma badan saja ini. Ternyata kalau dipecah lagi 32 bagian tubuh, ya kan? Dipecah lagi, ya dari 32 bagian tubuh saja, dipecah lagi, ternyata hanya terdiri dari kalapa-kalapa saja. Dipecah lagi kalapa-kalapanya, yaitu hanya terdiri dari 8 saja. Ada 8 yang unsurnya 9, ada unsur 10. Jadi persepsi terhadap diri udah bisa bergoyang. Mana
nih badan saya, mana yang badan saya yang saya sayangi, yang tiap hari saya kasih creamer, saya kasih ya perawatan atau dibentuk jadi bagus ya, nge-gym, mana nih gitu kan. Gak ada, hanya proses itu saja. Nah akhirnya ya Anda akan melihat, mengecek bahwa misalnya kayak di mata, hanya terdiri dari 7 jenis kalapa. Di telinga juga ada 7 jenis kalapa. Di hidung ada 7 jenis kalapa. Di lidah ada 7 jenis kalapa. Di hadayawatu ada 7 jenis kalapa. Di badan ini ada 6 jenis kalapa. Bahkan lebih detail lagi, Anda cek di rambut. Ya, ini hanya terdiri dari 7 jenis kalapa saja. Walaupun kecil ada 7 jenis. Rambut, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, tulang, dan yang lain terdiri dari 7 jenis kalapa. Itu harus dicek. Lalu yang kayak nanah Anda, kalau misalnya Anda punya nanah pada saat latihan, Anda bisa cek nanah itu hanya terdiri dari berapa kalapa. Hanya terdiri dari 8 utuja kalapa saja. Air liur juga, air mata hanya 2, hanya terdiri dari 2 kalapa saja. Nah, menarik. Ya. Nah ini harus diamati. Sudah Anda bisa mengerti ini semua dengan pengetahuan langsung Anda. Akhirnya Anda hanya melihat semuanya hanya kalapa saja. Jadi begitu Anda meditasi, Anda hanya melihat ya coba molekul saja, kalapa saja. Semuanya semua kalapa saja. Jadi Anda renungkan, ya cuma rupa. Nah, Anda mulai bergoyang karena Anda hanya melihat perubahan yang sangat cepat. Dan Anda ngerti kalapa yang itu apa, kalapa ini apa, bagaimana produksinya, seperti itu. Ini untuk memecah kemelekatan terhadap pandangan kita terhadap diri. Sakaya Diti yang awal. Itu yang berusaha untuk dihancurkan di sini, dimatangkan, ya enggak, Sakaya Diti. Lalu, nama selesai. Rupa, ya, rupa parigahanyan, pengetahuan tentang materi. Ya, ini berharga sekali. Ini muatannya. Kalau Anda bisa mengamati ini dengan baik, kebijaksanaan Anda akan, yang tadi Bante bilang kan, dengan melihat apa adanya, betul enggak? Dengan melihat apa adanya, dengan bantuan dari cahaya konsentrasi yang Anda bangun, yang Anda buat, Anda akan melihat apa, akan jadi mengerti prosesnya kan, jadi mengerti prosesnya, jadi memahami prosesnya, akhirnya kebijaksanaan Anda akan matang. Oh, ternyata memang seperti ini saja. Kebijaksanaan Anda matang, lalu ya kemelekatan Anda berkurang. Kemelekatan Anda berkurang, otomatis kekotoran batin juga akan berkurang. By level. Ya, ini baru satu nama. Rupa, materi. Belum nama. Nah, nama kalau Anda sudah mahir di jana, ya, mahir di jana akibat dari latihan-latihan itu, ini udah mau jam 9:30 ini. Gak apa-apa lah ya. Ya, ini jarang sekali yang bisa menjelaskan ini ya. Ini keuntungan bagi Anda, bisa dikatakan. Nah, misalnya ini dhamma yang berbeda, gitu ya. Oke, nama. Anda karena kekuatan dari jana itu sangat luar biasa. Ya, begitu di jana, kesadaran yang dihasilkan oleh jana itu akan bermiliar-miliar momen. Dan itu akan sangat membantu untuk mengecek proses dari batin itu sendiri. Jadi Anda misalnya masuk ke jana, misalnya Anapanasati, misalnya sampai jana keempat, lalu keluar di sana Anda cek jana dhammanya. Artinya proses dari kesadaran jana itu sendiri, ya jana dhamma bisa dibilang.
Nah, apa yang terjadi di jana dhamma itu sendiri? Ada prosesnya manodwara wajana, ya parikama, upacara, anuloma, gotrabu, jana, jawana. Seperti itu. Jawana terus banyak. Nah, Anda harus bisa memahami ini prosesnya. Ya, prosesnya. Terus ya, artinya proses kesadarannya itu sendiri. Dan di setiap citakananya itu juga ada cita dan cetasikanya. Nah, ini udah agak teknis sekali abhidhamanya gitu. Nah, ini memang harus dipahami. Nah, nanti dilihat bagaimana prosesnya dari awalnya gitu. Manusianya cita dan cetasikanya berapa. Nah, terus itu diamati sampai akhirnya. Nah, untuk bisa selainnya memahami ini, Anda harus bisa mahir dalam jana itu sendiri, mengamati witaka, wicara, piti, sukha, ekagata. Karena Anda sudah terbiasa mengamati 5 faktor jana, Anda tidak akan kesulitan untuk memahami faktor-faktor batin yang lainnya. Cita bagaimana, cetasika yang lainnya juga bagaimana, kan Anda sudah terbiasa witaka, wicara, piti, sukha, ekagata. Ini kan bagian dari cetasika, ya kan? Belum ya tinggal tambahin wedana atau yang lain, sangkara itu kan banyak sekali proses dari, misalnya dalam jana ada 34 cita dan cetasika, satu winyana 33 cetasikanya. Tinggal di bagaimana memahami karakteristiknya, itu pasa bagaimana, wedana bagaimana, ya kan, tatra majatata bagaimana, pasa di kagata bagaimana, semuanya bisa dengan mudah. Seperti itu, akhirnya Anda bisa dalam proses berpikir juga terdiri dari rangkaian proses. Dan enggak cuma saya berpikir, itu pun terdiri dari rangkaian proses. Dan rangkaian proses itu pun terbagi dari berbagai sub yang dibilang citakana. Bisa dibilang manodwarawiti, rangkaian proses pikiran. Yang tadi Bante bilang manodwara wajana, parikama, upacara, anuloma, gotrabu, jawana. Nah, dari proses manodwarawiti saja terdiri dari beberapa sub yang dibilang citakana. Dari rangkaian proses. Ya toh? Enggak berdiri sendiri. Saya berpikir, ini kesadaran saya, aku lagi. Pandangan salah pada. Ternyata itu cuma hanya rangkaian proses, dan dari rangkaian prosesnya itu yang citakana terdiri, misalnya manodwara wajana itu sendiri terdiri dari 12 cita dan cetasika saja. Parikama 34, upacara 34, ya, anuloma 34, jawana, jana itu juga 34. 34 cita dan cetasika. Artinya ada 34 unsur di dalam satu citakana sendiri, di satu momen. Enggak berdiri sendiri. Memang itulah tipikal dari batin itu sendiri. Batin atau nama atau cita dan cetasika itu saling berhubungan. Cita muncul ya berbarengan dengan cetasika, dan cetasika muncul karena ada cita. Jadi nggak bisa terpisahkan. Nah, cita dan cetasika ini muatannya banyak pada akhirnya. Akhirnya kita akan bisa melihat bahwa pikiran sendiri, kesadaran saya terdiri dari berbagai unsur. Dari artinya di sini semua adalah rangkaian kondisi yang saling mengkondisikan. Enggak berdiri sendiri, rangkaian proses saja, seperti itu. Contohnya, kita dibilang di sini adalah pada malam ini meditator yang ikut retret ada di sini, misalnya konsepnya. Nah, kalau didetailin terdiri dari beberapa orang, dari bangunan semua. Nah, ini karena rangkaian, karena kumpulan dari berbagai item itu akhirnya membentuk satu kesatuan.
inilah yang berfungsi untuk mendobrak atta. Kalau atta kan kita seolah-olah ada satu yang tunggal. Ada yang dibilang roh, ada yang dibilang jiwa. Ya enggak? Ternyata tidak, kesadaran saja itu rangkaian proses. Ya enggak? Maka dibilang mana saya suka, saya tidak suka, saya marah, saya tidak marah, saya benci, saya tidak benci. Itu kan hanya pandangan salah. Kemelekatan kita terhadap pandangan salah. Padahal itu hanya rangkaian proses saja. Seperti itu saja. Ya enggak? Akhirnya Anda bisa memahami itu rangkaian itu semua. Nah, dengan berbagai macam tes, dengan berbagai macam latihan nantinya. Itu dari jana dhamma. Belum lagi misalnya Anda melihat istilahnya rupa ramana. Sadaramana artinya deret rupa. Itu ini lagi pembahasannya jadi detail. Ya, akhirnya Anda hanya melihat nama saja. Jadi semuanya proses kesadaran dan proses kesadaran itu pun dari rangkaian proses itu sendiri. Pusing ya dengannya ya. Aduh. Anda bisa bayangkan, seperti itu. Rangkaian telinga. Jadi kan kita ada 6 indera kan. Telinga, melihat, hidung. Nah, tanpa kita sadari, semua punya proses kesadaran masing-masing. Jangan pikir Anda melihat sama mendengar itu sama. Melihat akan menghasilkan kesadaran sendiri. Mendengar menghasilkan kesadaran sendiri. Anda merasakan tubuh Anda menempel dengan baju itu ada kesadaran sendiri. Lidah Anda misalnya pahit nih sekarang nih, nggak minum-minum gitu. Itu ya ada kesadaran sendiri. Ya enggak? Terus semua yang terjadi kontak-kontak itu ada di dalam Dhamma. Misalnya Dhamma itu sendiri di Hadayawatu itu menghasilkan kesadaran sendiri. Jadi lima kesadaran dari 5 pintu indera akan ada menghasilkan di sini yang dibilang manodwara. Nah, itu juga akan menghasilkan kesadaran dan itu terus bermiliar-miliar ya mungkin triliunan momen sudah terjadi, terus berproses. Nah, itu yang dilihat. Pemahaman itu. Akhirnya kalau kita sadari, kita melihat seperti itu, semuanya rangkaian proses saja. Nah, itulah kita akhirnya karena melihat segala sesuatu apa adanya, kita jadi mengerti, semuanya rangkaian proses. Dan sekali lagi, Anda sudah mengerti semua nama batin. Ternyata semua cuma nama rangkaian proses. Jadi Anda tidak lihat. Setelah itu Anda gabungkan nama dan rupa. Yang tadi Anda latihan sebelumnya Anda sudah berhasil. Lalu Anda gabungkan menjadi nama dan rupa. Jadi semua hanya terdiri nama dan rupa saja. Nama dan rupa. Karena balik lagi, nama dan rupa pun ini berhubungan. Ini sangat berhubungan. Ya enggak? Nama akan bergantung dari rupa. Apa? Hadayawatu. Materi jantung. Tanpa ada jantung, dia akan nggak bisa muncul. Jadi nama batin itu muncul di jantung, di mana darah murni yang pertama muncul. Itulah kesadaran muncul di sini. Anda bisa cek. Ya, ini menarik. Darah murni keluar pertama kali, kesadaran muncul, pikiran muncul di sana. Ya, itulah luar biasanya. Makanya tanpa jantung, tanpa materi jantung, nggak akan ada kesadaran. Karena landasannya ini. Landasannya jantung. Makanya materi, nama, dan rupa terjadi. Kombinasi ini. Jadi ketika ada kesadaran mata, ya ada juga kesadaran mata itu yang muncul di manodwara ini. Nah manodwara witi, di bawangga ini muncul juga berdasarkan landasan jantung yang terdiri dari 7 jenis kalapa. Ya kan? 7 jenis kalapa. Dan kombinasi ini harus ada.
Jadi nama rupa, nama rupa, nama rupa, nama rupa, nama rupa. Semua hanya nama dan rupa. Saat itu, ya, Anda hanya melihat nama rupa, nama rupa, nama rupa saja. Semuanya. Nah, latihan mengamati semua seperti yang 32 bagian tubuh tadi. Dari terkecil sampai akhirnya Anda hanya melihat hanya nama rupa, nama rupa, nama rupa. Jadi begitu meditasi Anda hanya melihat nama rupa, nama rupa, nama rupa saja. Jadi waktu Anda berjalan, berdiri, berbaring pun ya saat itu Anda hanya melihat nama rupa, nama rupa, nama rupa saja. Pengamatannya itulah kebenaran terhakiki. Paramata Dhamma. Ketika Anda sudah mencapai ini, bisa mengerti ini dengan jelas, Anda sudah merealisasi dukkha saja, kebenaran mulia yang pertama. Itu ya penjelasannya tentang dukkha saja. Ya, jadi Anda harus inilah dukkha saja, pancakanda, di 4 kebenaran mulia. Gampang susah komen. Inilah Dhamma. Indah enggak Dhamma kalau seperti ini? Ini yang dibilang indahnya Dhamma. Kalau enggak ada penjelasan seperti ini, Dhamma itu kering. Betul enggak? Inilah kenapa Abhidhamma penting. Di sini. Nah, bagaimana dengan samudaya saja? Sudah 9:30. Ya, menarik. Samudaya saja. Dan ini harus dilihat. Oke. Nah, inilah Dhamma. Anda semua harus coba merealisasi dan ada jalannya. Ada jalannya loh. Masih bisa dijelaskan loh. Dan sudah banyak yang membuktikan. Sudah banyak yang membuktikan. Tinggal Anda yang harus membuktikan berikutnya. Ya, tanya semangat. Yakin, bisa, tekun. Ya, dengan begitu, kalau Anda bisa merealisasi ini dengan baik, Anda akan memperpanjang umur sasana. Kalau Anda bisa merasa ini dengan mantap, Anda akan mendukung sasana bertahan lama. Makanya Buddha Sasanang Cirang Tirtaku bagaimana? Tembuslah ini. Apa yang tadi Bante sampaikan, inilah Dhamma. Ya kan? Inilah keindahan Dhamma. Indah di awalnya, indah di pertengahannya, indah di akhirnya. Ya pada akhirnya ya dengan begini kemelekatan Anda akan berkurang. Kemelekatan Anda akan akhirnya bertahap. Ini baru nama rupa paricedanya nyana yang pertama. Kurang lebih Bante jelaskan secara, ya kalau Bante bilang secara singkat. Tadi penjelasan Bante secara umum saja. Ada yang lebih detail lagi penjelasannya. Nah inilah jalur meditasinya loh. Jalur meditasi yang harus kita lakukan. Muatannya begitu mulia. Pantas seseorang menjadi suci kalau melakukan vipassana dengan muatan ini. Sekali lagi. Karena sudah begitu banyak yang pengertian atau kebijaksanaan juga yang tinggi. Artinya yang dibangun, yang dibawa. Ya, ini baru dukkha saja. Nah, objek vipassana adalah dukkha saja dan samudaya saja. Samudaya saja ini akan berhubungan dengan paticca samuppada. Paticca samuppada. Dan semua harus dilihat dari 11 kategori. Dan itu ada di dalam sutta. Jauh, dekat, tinggi. Pokoknya 11 kategori. Semakin larut malam. Oke. Rasanya cukup lah ya untuk malam ini. Ini ya Anda beruntung bisa mendengarkan Dhamma yang begitu indah ini. Ya tinggal bagaimana Anda memanfaatkan waktu Anda. Keyakinan Anda sangat diperlukan
ya, ketekunan Anda. Ya, kalau Anda memang ingin melestarikan Dhamma, teruslah berjuang sampai Anda bisa menembus Dhamma itu sendiri. Ya, ya, semoga dengan apa yang telah Bante sampaikan, ya menginspirasi Anda untuk terus latihan dengan baik, dan Anda yakin, sekali lagi, yakin bahwa Dhamma itu bisa dicapai, karena Buddha mengatakan siapapun, ya, selama Dhamma dan Winaya dipraktekkan dengan benar, maka dunia tidak akan kekurangan arahat. Arahat aja nggak kurang, apalagi anagami, sakadagami, sotapanna. Dan itu pun masih sangat mungkin. Ya, Bante akan menebar optimisme sekarang. Oke, dari jana bisa dicapai, bahkan sotapanna pun bisa dicapai kehidupan ini. Ya, bahkan arahat pun kalau Anda mau. Siapapun, semua masih ada jalannya. Tinggal bagaimana kematangan parami Anda dengan usaha Anda, semuanya. Semuanya masih, ya, sangat mungkin. Ya, oke. Tetap semangat, tetap berlatih, terus bergerak. Jangan berhenti bergerak. Mulailah dari mana Anda berada. Terus lakukan itu, oke? Ya, semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan oleh Anda, mengkondisikan Anda terus selalu berkembang dalam Buddha Sasana, dan semoga semua berkah juga ada pada Anda. Semoga semua dewa melindungi Anda dengan kekuatan semua Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga Anda selalu sehat sejahtera selamanya. Sadhu, sadhu, sadhu.